Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi satu putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Kalau nggak percaya lihat aja di pilkada. Jagoan Pak Jokowi menang nggak? Yang didukung Pak Jokowi, menurut saya menang di pilkada. Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo melalui surat. Kalau Pak Jokowi secara lisan endorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Ada yang enggak, ya iya nggak apa-apa. Di pilkada aku yakin semua kandidat kepala daerah yang didukung Pak Jokowi atau teridentifikasi didukung Jokowi pasti menang, pasti menang, pasti menang. Bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu? Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Kalau dulu nggak bisa tidak menang kan kira-kira. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu ketika begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini misalkan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi ya, kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4, paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Tapi kalau berandai pakai ini rakyat nggak bisa. Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi satu putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Klaim-klaim ini rakyat begini. Buktinya 14 Februari jagoan yang didukung Pak Jokowi 02 yang menang. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari istana negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Artinya bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang, tapi jabatan, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek, tapi jabatan yang melekat pada orang itu, kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Kalau begitu sebenarnya, kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan lihat ukuran efeknya seperti apa. Kalau survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya, nol efeknya. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana, keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan, yang membuat balik itu kocar-kacir, yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih, anak-anak lucu-lucu ini, imut-imut, nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa. Ini antara Budi Ari bersama dengan Mahfud MD dan juga Adian Apitupulu. Nah, bagaimana Budi Ari tersangka dalam tindakan-tindakan yang terlihat tentang judi online, ya. Tentunya harapan masyarakat terhadap Budi Ari sebenarnya sangat besar, tetapi ketika mereka menilai Budi Ari juga mengikuti jejaknya seorang Jokowi yang memang saat ini sulit untuk dipercaya, ya, itu sama halnya kita sedang menyayang kaki tangan Jokowi, ya, kita sedang mempercayakan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, sebuah unggahan video di YouTube menarasikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari resmi jadi tersangka karena terlibat
kasus judi online. Thumbnail dalam unggahan tersebut juga terlihat Budi Ari mengenakan baju orange khas tahanan berdiri sebelah Kapolri Listo Sigit. Ya, ini dia fotonya, sangat luar biasa teman-teman ya. Kalau kita melihat foto ini, ya itu dia Budi Ari bersama dengan Listo Sigit. Nah, berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan yang menarasikan Budi Ari resmi menjadi tersangka, ya tersangka kasus judi online. Salah satu pemotongan video dalam unggahan tersebut merupakan video dari YouTube Akbar Faizal, ya teman-teman. Sebelumnya, sejumlah sukarelawan pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Seknas Indonesia Maju dan Pro Jokowi atau Projo meyakini Budi Ari Setiadi tidak terlibat dalam kasus judi online. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Seknas Indonesia Maju, ya, Monisha di Jakarta menjelaskan Budi Ari sudah dikhianati para oknum yang selama ini justru dipercaya Budi Ari. Nah, sebenarnya kita kurang percaya akan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena pastinya mereka menyembunyikan suatu kesalahan. Tidak ada maling yang jujur begitu ya. Kalau ditanya kamu maling nggak ya, pasti dia bilang nggak begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Budi Ari ini, beliau mempertahankan elektabilitasnya di mata masyarakat, tetapi masyarakat udah pada tahu. Begitu Bung Adian memberikan komentar-komentar menohok kepada Budi Ari, tentunya ini pukulan keras yang seharusnya Budi Ari sadar akan hal ini. Jangan ikutlah jangan ikut jejaknya seorang Jokowi. Begitu juga dengan Mahfud MD membongkar hal-hal seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, ketika kita bergabung dengan orang-orang yang memang suka melanggar aturan, melanggar konstitusi, maka tidak jauh dari itu kita juga melakukan hal yang sama. Nah, Budi Ari ini memimpin sebuah organisasi yaitu Pro Jokowi. Artinya dia sangat lekat terhadap Jokowi. Nah, dalam dari semuanya ini juga pastinya basis dari Projo ini akan terus mendukung Jokowi. Nah, ini yang membuat kita khawatir akan masa depan negara ini ketika ada organisasi-organisasi seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini yang memang mereka mendukung orang yang salah. Ya, ngapain mendukung orang yang salah? Udah jelas-jelas Jokowi adalah seorang yang membuat kehancuran di negara ini, baik itu berdemokrasi ataupun seperti apa. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi percaya tidak percaya bahwa saat-saat ini negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Ya, dinamika tersebut sangat-sangat sulit untuk diselesaikan. Harapan kita terhadap Budi Ari, bertobatlah. Jadi ini terancam juga. Prabowo harus menelusuri hal ini. Orang-orang Jokowi yang masih berada di dalam kabinet, mari Prabowo mengambil tindakan tegas untuk memberantas orang-orang seperti itu. Karena ini memberikan sebuah kerugian bagi negara kalau mereka masih diberikan sebuah kesempatan di sana. Ya, jangan berikan kesempatan kepada orang-orang seperti itu. Ada banyak masyarakat yang menitipkan harapan dan cita-cita masa depan Indonesia ini di pundaknya Prabowo bersama dengan Gibran. Harapan kita Prabowo Gibran menjalankan tugas ini sesuai dengan kewajiban mereka dan apa yang menjadi visi misi mereka di 2024 ini sampai 2029. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.